Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso memastikan OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan efektivitas dan perbaikan layanan dari pinjol legal atau resmi. Saat ini terdapat 107 pinjol legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Seluruh pinjol legal tersebut harus tergabung dalam asosiasi fintech atau layanan finansial berbasis teknologi. Wimbo meminta perusahaan pinjaman online legal dapat memberikan suku bunga yang lebih murah dan memperbaiki cara penagihan ke nasabah, serta menghimbau kepada masyarakat untuk hanya bekerja sama dengan pinjol legal dan yang terdaftar. Yang sudah terdaftar terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, ya. Dan juga penagihan harus tetap ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan, ya. Dan ini semua juga kerja bersama, tidak bisa satu lembaga sendiri karena ini berkaitan dengan paymentnya, berkaitan dengan lembaga kalau itu mengatasnamakan koperasi, berarti adalah kewenangan Kementerian UMKM, dan juga teknologi, ini kewenangan Pak Joni Plate. Jadi kami akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjaman ya, online. Saya punya pengalaman yang buruk juga terkait dengan pinjaman online. Jadi bukan saya yang minjem, tetapi mungkin teman gitu ya, yang punya kontak saya, tapi saya yang ditanyain. Kamu pernah kayak gitu juga nggak? Kalau saya juga pernah kebetulan, Prisa. Jadi tiba-tiba ada WhatsApp masuk begitu, kirimin foto langsung yang ngelakuin pinjamannya ya. Dan ya saya konfirmasi memang benar ini teman. Tapi akhirnya dengan nada-nada ancaman tadi saya biarkan saja, saya cuma infokan ke teman yang saya tanyakan, ini benar nggak melakukan pinjaman ini atau seperti ini, biar informasinya dua arah. Tapi kamu kebayang nggak, itu individu gitu ya, tapi kalau sebuah negara melakukan pinjaman online ilegal, kamu kebayang nggak yang dihubungi siapa, kontak-kontaknya kolega negara lain gitu? Kolega negara lain, presiden-presiden negara lain ya. Ibaratnya Indonesia yang ditelepon nanti Biden, Putin gitu ya. Oke. Tapi kalau Prisa sendiri pernah ngakses pinjaman online nggak sih? Belum pernah. Belum pernah? Karena apa ya, lebih baik kalau melakukan kredit misalnya mungkin pakai kartu kredit ke bank gitu yang lebih jelas aja, atau yang memang sudah terdaftar sesuai dengan yang diatur oleh OJK, karena kan bahaya kontak kita bisa diakses, katanya galeri juga bisa diakses dan sebagainya. Ini kan bocor sekali berarti ya data kita ya. Betul sekali. Tapi memang akhirnya harus dikembalikan lagi adalah bagaimana kemampuan kita sebelum melakukan pinjaman online ataupun pinjaman melalui perbankan atau kredit card tadi, kemampuan membayarnya lagi. Bagaimana kemudian nanti kita bisa membayar setelah pemakaian. Jangan sampai kita minjem sebenarnya kita juga bisa mengukur bahwa kita nggak bisa bayar nih. Nah itu sumber permasalahannya sebenarnya, Prisa. Iya, terkadang orang juga melakukan pengejaran terhadap orang yang melakukan pinjaman ini karena tidak mampu melakukan pembayaran kan. Jadi harus mengukur kemampuan, dan balik lagi meskipun pemerintah kemudian OJK sudah melakukan pelarangan ataupun menutup pinjaman-pinjaman online yang ilegal, balik lagi ke kita, kalau kita juga masih demand-nya masih cukup tinggi, jadi ditutup pagi ini sorenya bisa muncul lagi ribuan gitu kan aplikasi-aplikasi sejenis. Baik. Oke, itu dia tadi catatannya untuk teman-teman atau pemirsa yang sekarang mungkin sedang mempertimbangkan untuk melakukan peminjaman di pinjaman online. Dan